Serial The Falcon and the Winter Soldier telah berakhir. Sam Wilson resmi menjadi Kapten Amerika yang baru. Kisahnya sebagai penerus Steve Rogers dikabarkan bakal diceritakan dalam film Kapten Amerika 4. I'm sorry, wait, who are you? Captain America. I thought Captain America was on the moon. Halo dan selamat datang kembali di Jagat Cinema. Bicara superhero Marvel, tentu nggak akan lepas dari sosok yang satu ini. 3 film Kapten Amerika dari Marvel Cinematic Universe sebelumnya mengisahkan perjalanan tentang Steve Rogers. Dari pemuda yang kesulitan menembus militer menjadi Kapten Amerika yang berperang melawan Hydra hingga Thanos dan pasukannya. Happy ending bagi karakter ikonik tersebut digambarkan dalam Avengers Endgame. Steve kembali ke masa lalu dan memenuhi janjinya berdansa dengan Peggy Carter. Secara pribadi, Steve menunjuk Sam Wilson sebagai pemilik perisai Kapten Amerika berikutnya. Namun situasi sempat berubah dalam serial The Falcon and the Winter Soldier. Sam rupanya masih sangat ragu dengan kepantasannya menjadi penerus Kapten Amerika, hingga ia memutuskan memberi perisai tersebut kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menjadi penghormatan bagi Steve Rogers. We need new heroes. One suited for the times we're in. Namun demikian, di luar pengetahuan Sam, pemerintah justru menunjuk sosok Kapten Amerika baru dan memberi perisai Steve kepada John Walker. I am Captain America. Setelah rangkaian episode, Sam berhasil mendapatkan perisai tersebut kembali, hingga mampu merebut hati publik sebagai Kapten Amerika yang baru. You control the banks. You can move borders. You can knock down a forest with the email. You can feed 1 million people with the phone call. Dalam episode finale The Falcon and the Winter Soldier, penggemar telah menyaksikan bahwa Sam sudah sepenuhnya menanggalkan kostum Falcon, berganti kostum Kapten Amerika dengan sayap dan kacamata yang merupakan upgrade dari kostum Falcon terdahulu. Dibuat dengan teknologi Wakanda sesuai permintaan Bucky Barnes. Kostum baru ini menjadi sangat relevan, mengingat perisai Kapten Amerika juga berbahan vibranium dari Wakanda. No, that's just a prototype. What's it made of? Vibranium. It's stronger than steel and a third the weight. It's completely vibration absorbent. Nah, sebagaimana Steve Rogers dalam Avengers Endgame, Sam Wilson juga mendapatkan ending yang baik dalam serial ini. Bahkan, pada hari yang sama setelah episode finale The Falcon and the Winter Soldier, pengembangan film Kapten Amerika 4 langsung diumumkan yang kemungkinan berfokus terhadap karakter Sam Wilson dengan status barunya. Malcolm Spellman sebagai showrunner dan penulis utama The Falcon and the Winter Soldier dikabarkan mulai menulis skenario Kapten Amerika 4. Dalam penulisan tersebut, ia juga dikabarkan memboyong salah satu staf penulis The Falcon and the Winter Soldier bernama Dallan Musson. Sampai ulasan ini dibuat, proyek Kapten Amerika 4 masih tahap pengembangan awal, sehingga kemungkinan masih sangat jauh dari pengumuman tanggal rilis. Penggemar pun kesulitan memprediksi apakah film ini masuk Phase 4 atau Phase 5 MCU. Seperti diketahui, Marvel Studios telah menetapkan beberapa line-up film yang bakal tayang selama 2022 sampai 2023. Yang bisa berarti, film keempat Kapten Amerika ini kemungkinan besar belum akan tayang sampai setidaknya tahun 2024. Meski begitu, euforia dari pengumuman tersebut sudah begitu hebat. Rupa-rupa teori pun bermunculan, termasuk siapa saja karakter bakal tampil di film ini. Yang sudah jelas, tentu saja Sam Wilson sebagai Kapten Amerika diperankan oleh Anthony Mackie. Dan besar kemungkinan partnernya di Falcon and the Winter Soldier, Sersan Bucky Barnes, diperankan Sebastian Stan bakal turut serta dalam film tersebut. Nah, yang juga menarik, sejumlah teori menyebutkan jika Steve Rogers yang selama ini di MCU diperankan Chris Evans juga bakal kebagian peran di Kapten Amerika 4. Jauh sebelum The Falcon and the Winter Soldier tayang di Disney Plus, rumor kembalinya Chris Evans ke MCU memang begitu santer. Kabar tersebut bermula dari laporan Deadline Hollywood. Evans disebutkan dalam pembicaraan dengan Marvel Studios soal kemungkinan kembali memainkan Steve Rogers dalam proyek MCU yang belum ditentukan. Kabar inilah yang membuat namanya kembali dikaitkan dengan Kapten Amerika 4. Namun demikian, Chris Evans sebenarnya telah membantah kabar Deadline Hollywood itu pada hari yang sama ketika berita tersebut muncul. Pada 17 Maret 2021, Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, juga membantah kabar Chris Evans bakal kembali ke MCU sebagai Steve. Every time someone tries to win a war before it starts, innocent people die. Every time. Rumor kembalinya Steve Rogers di MCU memang bisa dimaklumi. Sampai saat ini, penggemar masih bertanya-tanya tentang status Steve di MCU. Belum satupun scene atau pernyataan dalam film maupun serial memastikan Steve mati atau benar-benar pensiun dan menikmati hari tuanya. Dalam The Falcon and the Winter Soldier, nama Steve yang beberapa kali disebutkan juga belum memberi kesimpulan lugas mengenai nasibnya. Orang-orang di serial itu bahkan ikut berteori dengan menganggap Steve berada di bulan menjalankan misi.
I do gotta ask you though, because like online, there's just been a lot of stuff about Steve. Actually, crazy conspiracy theories. Some people they think that he's in the secret base on the moon. Well, I can assure you, those people you don't have to take seriously. But you didn't like fly him to the moon? Nah. Orang-orang mungkin sudah move on, tapi tidak dengan kami. Apalagi dengan peran krusial Steve sebagai Kapten Amerika di 3 fase pertama MCU. Tentu akan sangat disayangkan jika karakternya tak muncul lagi. Setidaknya dalam satu film atau serial MCU di Disney+. You did the hardest part. You took the jump. You didn't know where you were going to come down. And that's it. That's those little brave baby steps we gotta take. Meskipun untuk menampilkan kembali Steve Rogers bakal memerlukan alur cerita yang sangat rumit. Kalaupun ia masih hidup, sudah pasti kondisinya sudah begitu tua dan tidak seprima dulu. Ia juga telah menyerahkan perisainya kepada Sam Wilson. Lantas, kalau memang Steve balik ke MCU, mau jadi apa dia? Patut diingat bahwa alur cerita MCU kini melibatkan situasi multiverse sebagaimana cerita di komik. Situasi tersebut memungkinkan suatu karakter berubah 180 derajat dalam universe berbeda. Dari superhero bisa saja menjadi super villain. Kans itu pun menjadi sangat relevan dengan kisah-kisah MCU saat ini dan yang akan datang. Seperti terjadi di serial WandaVision dan film seperti Doctor Strange in the Multiverse of Madness, serta Spider-Man No Way Home. Cerita dalam serial dan film ini menunjukkan bahwa MCU mulai aktif bermain dalam realitas alternatif. Dan tentu saja, akan sangat menarik jika kita bisa kembali melihat Chris Evans sebagai Steve Rogers dalam karakter yang begitu berbeda. Bahkan, tak menutup kemungkinan ia kembali sebagai sosok yang sama sekali tak pernah menjadi Kapten Amerika. Skenario begini tentu sudah sangat tidak asing. Apalagi Evans pernah memerankan Human Torch, karakter pahlawan Marvel lainnya yang merupakan anggota Fantastic Four. Skenario lain layak dipertimbangkan adalah peran sebagai Captain America versi Secret Empire. Sosok agen rahasia Hydra tersebut bakal sangat ideal tampil di film Avengers berikutnya jika diperankan Chris Evans. Tentu bakal menjadi sangat menarik melihat partner Steve Rogers terdahulu berperang melawan Hydra yang diperkuat sosok dengan wajah dan perawakan serupa Captain America pertama. Dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan itu, tentu bakal sangat disayangkan jika Avengers Endgame menjadi produk MCU terakhir yang menampilkan Chris Evans atau Steve Rogers. Bahkan meski Kevin Feige dan Chris Evans telah membantahnya, keberadaan Steve Rogers di MCU bukan berarti telah berakhir. Penampilannya di Captain America 4 atau proyek MCU lainnya masih sangat mungkin terjadi. Menurut kami, opsi-opsi ini lebih realistis ketimbang menghidupkan atau mengembalikan kemudahan Steve Rogers sebagai Captain America. Avengers Endgame telah menjadi konklusi terbaik bagi kisah kepahlawanan Steve. Mengembalikannya seperti semula hanya akan merusak ending Avengers Endgame yang begitu ikonik. Tapi ini pendapat kami. Kamu mungkin punya pendapat lain yang lebih menarik dan relevan. Jangan ragu sampaikan ke kami, tuliskan teorimu di kolom komentar ya. Terima kasih.